sebanyak 27 triliun ya untuk anggaran pemulihan bencana mengingat dampak yang cukup besar. Sementara kalau dibandingkan dengan Kota Lok Sumai sendiri hanya mengajukan 1,23 triliun untuk R3P-nya ya, atau rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi mengingat di Aceh Utara juga banyak sekali kecamatan yang terdampak, dari 27 kecamatan itu nyaris 25 kecamatan semuanya terdampak dari bencana banjir November 2025 yang lalu. Dan tentunya dengan berbagai proses saat ini diharapkan supaya terutama Huntara ini bisa segera selesai semuanya, walaupun informasinya juga sempat beredar di berbagai media. Ada juga Huntara yang memang terbatas dalam hal listrik dan juga kamar mandi. Jadi kita berharapkan kalau memang dibangun Huntara, tapi juga dalam bentuk yang sempurna, tidak ada kurang di sana sini ya. Artinya tidak hanya bisa dihuni tapi juga pemenuhan untuk kebutuhan dasar ya seperti MCK dan lain-lain, listrik juga harus dilengkapi dengan harus sesempurna mungkin ya, jangan setengah-setengah karena ini juga mencakup untuk ke apa ya, kelancaran dalam masyarakat beraktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan dari Lok Sumawe dan Aceh Utara. Kembali ke Anda, Bung Ya, Hazri di Takengon. baik. Terima kasih Kak Nanda. Selamat untuk Kevsta barunya ya. Iya. Dari dari Loksmawi kita menuju ke Melabuh nih. Oh, sudah pegang-pegang mic, pegang-pegang hidung. Apa kabar? Selamat pagi Bang Edi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali nih rekan Fajri. Apa kabarnya kayaknya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Perdana Bung Hendy pasca bencana baru Iya, tampil di kabar Aceh. iya karena kita kan orang awam ya. Baik. Seperti apa cuaca di sana Bang? Ya Alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika ya. Tentunya titik hotspot panas di wilayah Melabuh sangat lumayan ya. Karena kita melihat juga hampir 50 hektar lebih ya lahan terbakar sehingga pagi hari ini cerah berawan kabut asap. Ya, tentunya kita berharap juga Kota Melabuh cepat tertangani dan sebagaimana harapan dan doa dari para ulama, para tengku-tengku yang telah melaksanakan salat istisqa ya untuk bisa meredam dari kobaran api atau pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Melabuh. Ya, baik. Tentunya satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini terkait hujan gerimis akhirnya turun Kamis dini hari 29 Januari 2026. Pelan lalu rapat membasahi bumi Melabuh yang beberapa hari terakhir hanya mengenal panas, asap dan dada yang perih. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah belum sepenuhnya sirna. Namun aroma hujan membawa rasa lega seolah langit menjawab doa yang dipanjatkan dari bumi Aceh Barat. Beberapa jam sebelumnya, asap masih menggantung rendah. Lampu kendaraan menembus seperti cahaya di lorong gelap. Di balik itu semua ada ikhtiar yang telah dilakukan, ikhtiar manusia dari bumi ke langit. Doa yang disampaikan di 20 Januari 2026 di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh dipenuhi ratusan jamaah, warga, ulama dan unsur pemerintah berdiri sejajar. Tak ada sekat jabatan, tak ada perbedaan kepentingan, semuanya larut dalam satu niat, memohon hujan. Salat sunnah istisqa digelar di tengah kondisi karhutla yang kian meluas. Asap telah mengganggu aktivitas warga, bahkan memaksa kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah dihentikan sementara. Situasi ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman kesehatan dan kehidupan sosial. Wakil Bupati Aceh Barat Said turut berdiri di saf paling depan jamaah. Ia menyebut salat istisqa bukan sekedar ritual, tetapi ikhtiar batin yang memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap alam. Di bawah langit yang masih enggan menurunkan air,
Doa-doa dilanjutkan dan sebar. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman mengingatkan jamaah agar tidak tergesa menilai hasil doa. Ia mengingatkan dosa dan kelalaian manusia terhadap bisa menjadi penghalang turunnya rahmat. Namun, setiap doa kecil amat tetap dicatat sebagai pahala. Puting beliung membawa asap ke langit. Sore harinya, sebuah pemandangan tak bisa terekam di kawasan Karhutla, Desa Suakraya, Kecamatan Johan, Palawan. Kumpulan asap menggumpal, berputar, menjulang tinggi menyerupai angin puting beliung. Fenomena itu hanya berlangsung singkat. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Ronald Mehdiansyah memastikan tidak ada dampak serius. Dalam rekaman berdurasi sekitar 4 detik, asap seakan terangkat ke langit meninggalkan kesan dramatis seolah bumi sedang mengirimkan keluhannya ke atas. Namun, di balik kesan mistis, sains memberi penjelasan. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan puting beliung akibat awan hujan besar. Perakirawan BMKG Nagan Raya, Gayuda Estiarmet menjelaskan tidak terdeteksi awan kolonimbus atau CB dalam beberapa hari terakhir. Yang terjadi, kata dia, adalah proses lokal akibat ekstrim di lahan. Demikian angin yang tentunya Ya, sepertinya putus-putus nih suara Bang Hendy nih. ya di Aceh. Bagian besar berada di lahan gambut Aceh Barat. Aceh Barat mencatat luas karhutla mencapai 50,2 hektar sejak 15 Januari 2026. Tim gabungan BPBD TNI Polri KPH Ya, mungkin gangguan jaringan kali ya. Suaranya tidak begitu terang nih, Bang. Ya, baik. Terima kasih Bang Hendy di Melabuh informasinya. Dari Melabuh kita menuju ke Singkil. Ada Bang Rizky Nugraha. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rizky. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fadri. Ya, gimana cuaca di Singkil pagi ini, Bang? Ya, untuk cuaca di Aceh Singkil terpantau saat ini dalam kondisi yang bagus, ya, cerah dan tentunya eh, mungkin ini yang diharapkan oleh masyarakat Aceh Singkil agar aktivitas kedepannya akan bisa seperti itu, Bang Fadri. Baik. Ada informasi apa nih Bang Rizky yang bisa dibagi pagi ini? Baik, ada satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang satu unit jembatan Bailey di Singkil resmi dioperasikan. Satu unit jembatan Bailey yang dibangun pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, resmi beroperasi. Peresmian jembatan itu ditandai dengan pemotongan pita dan penyerahan bangunan jembatan secara sah ya oleh Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavaleri M. Aminuddin kepada pemerintah daerah setempat yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, Haji Hamzah Sulaiman, yaitu di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Aceh Singkil, kemarin pada Kamis 29 Januari 2026. Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavaleri M. Aminuddin meminta dengan terselesaikan pembangunan jembatan untuk mengatasi dampak banjir sebelumnya, diharapkan dapat dimanfaatkan dan juga dirawat oleh semua pihak. Kemudian tambahnya dalam masa tenggang waktu lebih kurang sekitar 15 hari, tim teknik dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Bailey tersebut, sehingga ke depan dapat mendukung dan juga memperkuat akses menuju ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Di tempat yang sama, seusai peresmian jembatan Bailey tersebut, Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman juga meminta kepada masyarakat agar ikut berkontribusi untuk menjaga dan juga merawat jembatan demi terjaminnya kekuatan jembatan bertahan lama sebagai penunjang akses yang menghubungkan akses beberapa kecamatan menuju ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Sekedar informasi, jembatan tipe 31 yang berdiri kokoh dengan panjang sekitar 22 sampai dengan 24 meter itu
tuntas dibangun untuk menggantikan akses jembatan lama yang rusak akibat diterjang banjir pada akhir November 2025. Sementara untuk muatan berat atau pemasukan jembatan, kabarnya ke depan juga akan dilakukan pemerataan lebih lanjut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, Bang Fadli. Kami kembalikan ke Takengon. Baik, terima kasih Bang Rizky di Singkil sebagai informasi penutup dari Takengon. Sebenarnya Sabang belum bergabung nih Bang ya, atau mungkin ada gangguan kali ya. Baik, informasi penutup dari Takengon, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah dan Benu Meriah pada Kamis kemarin. Kehadirannya kedua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November tahun lalu. Kunjungan diawali di SMP Negeri 22 Takengon, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah. Mendikdasmen turut menyerahkan bantuan dana pendidikan serta school kit secara simbolis kepada guru maupun siswa. Selain itu dirinya juga menghibur para siswa yang berada di dalam kelas maupun tenda darurat, serta meminta para peserta didik untuk terus semangat belajar kendati baru diterpa bencana alam. Ya, demikian informasi penutup dari Takengon. Dan terima kasih untuk Bang Dimas di Banda Aceh, ada Bang Hendy di Melabuh, ada Kak Nanda di Luxmawe, dan juga Bang Rizky di Singkil. Kami akhiri ya untuk kabar Aceh pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.